Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Gunawan Sagala. Saya berasal dari jurusan D4 Teknik Listrik kelas 3A. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas elektronika digital. Oke, kita langsung saja ke materinya. Sebelum kita melanjutkan ke prakteknya, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita ini. Tujuannya ialah mencoba mensimulasikan rangkaian-rangkaian gerbang logika, menganalisa tabel kebenaran dari bermacam-macam bentuk gerbang logika. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajarannya, pasti kita akan mengetahui apa sih gerbang logika itu. Gerbang logika adalah piranti dua keadaan, yaitu mempunyai dua keadaan: keluaran dengan nilai volt yang menyatakan logika 0 atau rendah, dan keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika 1 atau tinggi. Gerbang logika dapat mempunyai beberapa masukan yang masing-masing mempunyai salah satu dari dua keadaan logika, yaitu 0 atau 1. Gerbang logika dapat digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi khusus, misalnya AND, OR, NAND, NOR, NOT, atau XOR. Oke, kita langsung aja menuju ke praktik. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gerbangnya. Di sini ada beberapa gerbang yang akan kita bahas hari ini. Gerbang yang pertama yang akan kita bahas adalah gerbang N. Jika input A dan input B bernilai logika 0, maka keluarannya akan bernilai 0. Jika input B kita bernilai logika 1, maka keluarannya akan bernilai 0. Jika input A kita bernilai logika 1, maka keluarannya bernilai 0. Jika kedua inputnya kita bernilai logika 1, maka keluarannya akan bernilai 1. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari gerbang N ini ialah untuk menghasilkan keluaran 1, maka inputnya harus bernilai 1. Input A dan input B harus bernilai logika 1. Oke, kita akan melanjutkan ke gerbang yang selanjutnya ialah gerbang NAND. Oke, yang pertama, jika input A dan input B kita bernilai logika 0, maka outputnya akan bernilai 1. Jika input B kita beri logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika input A kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika kedua input ini kita beri nilai logika 1, maka keluarannya akan bernilai 0. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari gerbang NAND ini ialah gerbang NAND akan mempunyai keluaran 0 bila semua masukan pada logika 1. Begitu juga dengan sebaliknya, jika ada sebuah logika 0 pada sembarang masukan pada gerbang NAND, maka keluarannya akan bernilai 1. Oke, kita akan melanjutkan ke gerbang selanjutnya, yaitu gerbang OR. Jika input A dan input B kita bernilai logika 0, maka keluarannya akan bernilai 0. Jika input B kita bernilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika input A kita bernilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika kedua input ini kita bernilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari gerbang OR adalah gerbang OR akan memberikan keluaran 1 jika salah satu masukannya pada keadaan 1. Jika ingin keluaran bernilai 0, maka semua masukan harus dalam keadaan 0. Oke, kita akan melanjutkan ke gerbang yang selanjutnya, yaitu gerbang NOR. Jika kedua input kita bernilai logika 0, maka outputnya akan bernilai 1. Jika input B kita bernilai logika 1, maka outputnya bernilai 0. Jika input A kita bernilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jika kedua input ini kita bernilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari
adalah gerbang NOR akan memberikan keluaran 1 jika salah satu dari masukannya pada keadaan 1. Jika diinginkan keluaran bernilai 1, maka semua masukan harus dalam keadaan 0. Oke, kita akan melanjutkan ke gerbang yang selanjutnya, yaitu gerbang XOR. Jika kedua input kita berikan nilai logika 0, maka keluarannya akan bernilai 0. Jika input B kita beri logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika input A kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika kedua inputnya kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari gerbang XOR adalah gerbang ini akan memberikan keluaran 1 jika masukan mempunyai keadaan yang berbeda. Oke, kita akan melanjutkan ke gerbang yang selanjutnya, yaitu gerbang NOT. Jika inputnya kita beri nilai logika 0, maka outputnya akan bernilai 1. Jika inputnya kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari gerbang NOT ini ialah jika inputnya bernilai logika 1, maka outputnya bernilai 0. Jika inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Jadi ini sebetulnya kebalikan input ke output. Oke, kita akan melanjutkan ke gerbang yang selanjutnya, yaitu gerbang N3 input. Jika ketiga input kita beri nilai logika 0, maka outputnya akan bernilai 0. Jika input yang C kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jika input yang B kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jika input B dan input C kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jika input A kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jika input A dan input C kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jika input A dan input B kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jika ketiga input ini kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari gerbang N3 input ini ialah jika ingin menghasilkan keluaran yang bernilai 1, maka keseluruh inputnya haruslah bernilai logika 1. Jika ingin mendapatkan keluaran yang bernilai 0, maka di salah satu input harus ada bernilai logika 0. Oke, kita akan melanjutkan ke gerbang yang selanjutnya, yaitu gerbang NAND 3 input. Jika ketiga input ini kita beri nilai logika 0, maka outputnya akan bernilai 1. Jika input C kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jika input B kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika input B dan C kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jika input A kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika input A dan input C kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jika input A dan input B kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika ketiga input ini kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari gerbang NAND 3 ini adalah kebalikan dari gerbang N3 input. Jika ingin mendapatkan nilai logika 1, ketiga input ini
haruslah bernilai yang sama. Jika ingin mendapatkan nilai logik keluaran yang bernilai 0, maka di salah satu input haruslah berbeda nilai logikanya. Oke, kita akan melanjutkan ke gerbang yang selanjutnya, yaitu gerbang OR 3 input. Jika ketiga input kita beri nilai logika 0, maka outputnya akan bernilai 0. Jika input yang C kita beri nilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika input yang B kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika input B dan C kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika input A yang kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika input A dan C kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika input A dan B kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika ketiga input ini kita berikan nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari gerbang OR 3 input ialah jika ingin mendapatkan nilai keluaran 0, maka seluruh input haruslah bernilai logika 0. Jika ingin mendapatkan output keluaran bernilai 1, maka haruslah salah satu input ini bernilai logika 1. Oke, kita akan melanjutkan ke gerbang yang selanjutnya, yaitu gerbang NOR 3 input. Jika ketiga input kita beri nilai logika 0, maka outputnya akan bernilai 0. Jika input yang C kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jika input yang B kita beri nilai 1, maka keluarannya akan bernilai 1. Jika input B dan C kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jika input A kita beri nilai logika 1, outputnya akan bernilai 1. Jika input A dan C kita beri nilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jika input A dan B kita beri nilai logika 1, maka keluarannya akan bernilai 1. Jika ketiga input ini kita beri nilai logika 1, maka keluarannya akan bernilai 0. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari gerbang NOR 3 input ini ialah jika ingin mendapatkan keluaran bernilai 0, maka seluruh input haruslah bernilai logika 0. Jika ingin mendapatkan keluaran yang bernilai 1, maka di salah satu input ini haruslah bernilai logika 1. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Saya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya, dan jangan lupa tekan tombol like dan komen, dan jangan lupa subscribe channel saya ini. Terima kasih.